Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Navigation System with BFS. Jadi mana tim 11 ini berjumlah 4 orang, di mana saya sendiri Aldi Aprianto, ada Taufikul Hafidz, Rendra Alvinray, Christian Pasarela. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan abstraksi dari permasalahan atau topik yang kita bawakan. Perkembangan teknologi seperti saat ini membuat adanya pergeseran penggunaan peta dari yang analog menjadi peta digital untuk navigasi. Jadi penggunaan sistem navigasi dapat kita buat menggunakan algoritma, yaitu algoritma PFS dan juga algoritma Dijkstra. Kemudian apa itu navigasi? Jadi navigasi itu menurut Tri Mulyono pada tahun 2010 ialah suatu proses yang mengendalikan gerakan angkutan baik di udara, laut maupun sungai menuju ke suatu tempat lain secara aman dan juga efisien. Nah, kemudian algoritma breadth first search itu ialah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar, kemudian mengunjungi simpul secara pre-order, kemudian dari simpul mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, demikian seterusnya sampai mencapai sebuah tujuan. Nah, selanjutnya algoritma BFS itu cara kerjanya pada struktur data pohon dimulai dari akarnya atau kita sebut sebagai titik awal. Kemudian akan mencari simpul yang terdekat. Nah, setelah berada di simpul yang terdekat itu, lalu mencari simpul yang terdekat lagi yang bertetangga sampai menemui titik akhir yaitu tujuan. BFS juga menggunakan sebuah antrian karena di titik yang telah kita kunjungi, titik tersebut akan dimasukkan ke sebuah antrian. Kemudian untuk implementasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, untuk contoh dan implementasi BFS akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama terdapat data struktur grafik yang mana kita ambil simpul kosong sebagai titik mulainya. Lalu setelah kita ambil titik mulainya, kita masukkan ke dalam antrian. Lalu setelah kita melakukan hal tersebut, kita mencari titik terdekat dari simpul 0. Titik terdekat tersebut dari gambarnya terdapat simpul 9, simpul 7, simpul 11. Kemudian kita masukkan ke dalam antrian pada simpul 9, 7, dan 11 sebagai simpul yang belum dikunjungi. Lalu selanjutnya kita mengunjungi salah satu dari antrian tersebut. Misalkan kita mengunjungi antrian 9 terlebih dahulu. Lalu kita melakukan hal yang sama pada sebelumnya, yaitu mencari simpul terdekat dari 9. Pada gambar tersebut terdapat simpul 10 dan simpul 8. Lalu setelah dilakukan pencarian dari simpul 9, kita melakukan hal yang sama lagi untuk simpul selanjutnya. Algoritma BFS biasanya digunakan pada sistem navigasi dalam mencari rute tertentu. Namun pada pencarian rute tersebut tidak hanya jarak yang menentukan jalan tercepat, namun juga waktu yang ditempuh, batas kecepatan, dan lainnya. Untuk slide selanjutnya, algoritma Dijkstra akan dijelaskan oleh Bang Aldi. Oke, kita masuk di algoritma Dijkstra. Nah, apa algoritma Dijkstra itu? Nah, algoritma itu adalah sebuah metode algoritma yang digunakan untuk menemukan rute terpendek antara node-node dalam suatu graf yang dapat mempresentasikan jalan, jaringan, dan sebagainya. Dan algoritma ini berdasarkan dari algoritma BFS atau breadth first research. Nah, algoritma Dijkstra bekerja dengan cara mengunjungi semua simpul-simpul yang terdapat pada graf dengan dimulai pada simpul sumber. Cara berulang, algoritma ini akan memilih simpul-simpul terdekat dan menghitung total bobot semua sisi yang dilewati untuk mencapai suatu tujuan. Dan cara kerjanya pun memakai strategi greedy,
di mana pada setiap langkah dipilih sisi dengan bobot terkecil yang menghubungkan sebuah simpul yang sudah terpilih dengan simpul yang belum terpilih. Algoritma Dijkstra ini membutuhkan parameter berupa tempat asal dan tempat tujuan. Nah, untuk implementasi dari metode algoritma Dijkstra ini itu dengan sebagai berikut, yaitu pertama menentukan not sumber, yang dimana not sumber ini dimulai dengan titik A. Bisa next. Nah, yang kedua, gambar tabel pencarian. Nah, gambar pencarian itu ada di sebelah kanan dari graf. Dan ketiga, mulai mencari pencarian rute. Nah, di mana titik awal atau not awal dari sini tuh ialah simpul A. Yang dimana dengan sesuai dengan cara kerjanya, di mana pada setiap langkah dipilih sisi dengan bobot terkecil. Nah, di mana bobot terkecil dari sekitar simpul A itu adalah B dengan bobot 20. Selanjutnya setelah ke simpul B itu mencari simpul terdekat, yang dimana simpul terdekat selanjutnya yaitu F, yaitu berbobot 10, yang dimana akan ditotal dari simpul A ke simpul F, yaitu bertotal bobotnya 30, dan selanjutnya sampai ke simpul finish di H, yaitu berbobot 60. Bisa next. Oke, mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, yaitu Topikul. Implementasi algoritma Dijkstra pada navigation system di aplikasi Waze, Google Maps, dan sebagian besar aplikasi navigasi menggunakan algoritma yang disebut algoritma Dijkstra untuk menemukan rute yang paling efisien. Dewa ini merupakan tampilan dari aplikasi Waze. Next. Waze melihat peta jalan sebagai grafik terbuat dari nodus, lokasi pada peta, dan tepian jalan yang menghubungkan lokasi yang berbeda. Sebagai contoh, perhatikan peta berikut dengan lapisan representasi grafik di atasnya. Misalkan ingin pergi dari titik 25 ada di pojok kiri atas, ke simpul 23 berada di kiri tengah. Ada banyak rute yang berbeda yang menghubungkan simpul tersebut, dan setiap rute tersebut dihubungkan oleh serangkaian tepi yang kita ambil dari simpul ke simpul. Next. Oke, next. Ada 3 rute yang dipilih. Yang pertama ada dari 25 ke 24 ke 23. Kemudian dari 25 ke 27 ke 23. Kemudian dari 25 ke 24 ke 19 ke 18 ke 17 ke 20 sampai dan terakhir sampai tujuan 23. Untuk menemukan rute ini kita harus mulai dari posisi simpul awal. Misalnya kita tadi mulai dari 25. Kemudian lihat dari yang terhubung dari simpul terdekat 25 yaitu 24. Kemudian setelah itu lihat menuju tujuan kita adalah 23, maka langsung ke 23. Hal ini terus dilakukan berulang untuk rute selanjutnya sampai tujuan tersebut tercapai. Next. Kesimpulan, pada implementasinya dalam sistem navigasi, algoritma BFS dan Dijkstra tidak secara gamblang dipakai untuk mencari rute optimal. Algoritma BFS dan Dijkstra memiliki perbedaan di mana tidak terdapatnya parameter bobot seperti jarak tempuh yang terdapat pada Dijkstra. Baik. Untuk selanjutnya akan dilakukan simulasi pada program yang telah kami buat. Lihat. Sudah. Baik. Yang pertama terdapat grafik yang mana merupakan dari simpul-simpul yang telah kami buat, bentuknya mirip dengan gambar sebelumnya, dan Q visited untuk mencatat node yang telah dikunjungi, dan Q untuk melakukan pendaftaran pada antrian. Dev BFS selanjutnya merupakan untuk menjalankan fungsi BFS tersebut, melakukan pencarian
melakukan pencatatan pada simpul yang telah dikunjungi dan yang dimasukkan ke dalam antrian. Lalu terdapat fungsi while untuk melakukan looping sampai simpul tersebut habis. Lalu di sini terdapat for neighbor untuk mengunjungi semua simpul yang belum dikunjungi. Dan untuk terakhir, untuk line 36, itu untuk menentukan start awal yang diinginkan. Langsung saja. Baik, di sini merupakan hasil dari rute yang telah kami programkan. Program ini merupakan program BFS yang mana telah diprogramkan untuk mencari semua rute dari 0 sampai 4. Di sini hasilnya rute BFS tersebut 0, 9, 7, 11, 10, 8, 6, 3, 1, 12, 5, 2, dan 4. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan mohon maaf dan terima kasih.